Botol plastik ini butuh 450 tahun buat hancur, kita tenggelam dalam sampah. Tapi gimana kalau alam punya solusinya sendiri? Kenalan sama mutan pemakan plastik. Setiap menit, 1 juta botol plastik dibeli. Kebanyakan berakhir di laut atau tanah, diam di sana selama berabad-abad. Sampai tahun 2016, kita pikir ini abadi. Jepang 2016, para ilmuwan di kota Sakai mengaduk-aduk lumpur di pusat daur ulang. Di tempat paling kotor inilah, mereka menemukan keajaiban evolusi. Mau tahu lebih dalam soal sains gila ini? Klik tombol subscribe dan loncengnya sekarang juga. Jangan ketinggalan update masa depan. Namanya Ideonella sakaiensis. Bakteri ini bukan cuma nempel di plastik, dia memakannya. Dia menggunakan plastik sebagai sumber energi utama buat hidup. Rahasianya ada di ludah mereka. Bakteri ini menembakkan enzim khusus bernama petase. Bayangkan ini seperti asam alien yang melelehkan perisai baja. Secara molekuler, plastik itu rantai polimer yang kuat. Petas bekerja seperti kunci yang membuka gembok rantai itu, memecahnya menjadi potongan kecil. Tapi petase nggak kerja sendirian. Dia punya partner bernama M. haetas. Kalau petase memotong batang kayu, M. haetase mencacahnya jadi serbuk gergaji. Terdengar sempurna? Masalahnya, bakteri ini lambat. Di alam liar, mereka butuh berminggu-minggu cuma buat makan selembar tipis plastik. Kita butuh lebih cepat. Jadi ilmuwan melakukan upgrade. Menggunakan sinar eng kristalografi, kita membedah struktur enzim ini dan mendesain ulang supaya jadi super mutan. Tahun 2022, Universitas Texas menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan Fast Petas. Enzim yang didesain AI ini bisa makan plastik dalam 24 jam. Enzim alami mati kalau kepanasan, tapi versi AI ini tahan suhu 50 derajat Celcius. Ini penting, karena plastik lebih gampang dimakan saat hangat dan lunak. Lihat fasilitas demonstrasi di Prancis ini. Ini bukan fiksi ilmiah. Reaktor raksasa berisi enzim sedang mencerna ribuan ton botol bekas menjadi cairan murni. Daur ulang biasa bikin plastik jadi jelek, tapi enzim ini mengembalikan plastik ke komponen aslinya. Hasilnya botol baru yang 100% sama kuatnya dengan yang baru. Ini mimpi circular economy. Beli, pakai, enzimkan, cetak lagi. Kita nggak perlu lagi menyedot minyak bumi buat bikin plastik baru. Putaran tanpa akhir. Tapi jangan senang dulu, memproduksi enzim ini dalam jumlah besar masih mahal banget. Kita butuh ribuan ton enzim, dan harganya belum bisa saingan sama plastik murah. Dan bakteri ini pemilih. Mereka suka plastik bersih. Kalau sampah kita bercampur minyak atau kotoran, enzimnya bisa macet. Kita tetap harus memilah sampah. Banyak yang tanya, kenapa nggak semprot aja ke laut? Jangan, enzim ini bisa merusak keseimbangan ekosistem dan mungkin memakan plastik yang masih kita pakai. Masa depan adalah enzyme cocktails. Campuran berbagai super enzim yang bisa makan botol, baju polyester, bahkan nilon sekaligus dalam satu tangki raksasa. Bayangkan 20 tahun lagi, kamu punya komposter plastik di dapur. Masukkan botol bekas, tambahkan bubuk enzim, dan besoknya jadi bahan buat printer 3D kamu. 60% baju kita itu plastik. Enzim ini bisa mendaur ulang baju bekas menjadi serat baru. Ini bisa jadi akhir dari limbah fast fashion yang menumpuk. Oke guys, lihat bola dunia holografik ini. Terhubung langsung adalah pusat penelitian kita di Amerika, Prancis, Tiongkok, dan Jepang. Aliran data cepat ini menunjukkan kolaborasi global kita yang sedang berlangsung. Kita harus hati-hati. Menciptakan bakteri yang terlalu lahap bisa berbahaya kalau lepas kendali. Protokol keamanan hayati harus super ketat. Teknologi ini harapan besar, tapi solusi terbaik tetaplah mengurangi pemakaian. Plastik terbaik adalah plastik yang tidak pernah diproduksi. Alam memberi petunjuk lewat Ideonella. Sekarang giliran kita menggunakan otak untuk menyempurnakannya. Selamat datang di era revolusi biodaur ulang. Ingat, enzim ini bukan alasan buat kita nyampah sembarangan. Produksi plastik masih jauh lebih cepat daripada kemampuan kita mendaur ulangnya.